Hadis ini kita ambil beberapa faidah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil hadis. Di antara faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, awalan ahamiyatun nasiha fi hadhil mawadhi'. Urgensi nasihat di tempat-tempat tadi. Itu nasihat untuk siapa saja, Pak? Untuk Allah, terus untuk Rasulnya, terus untuk kitab-kitabnya, terus untuk pemimpin kaum muslimin, terus untuk keumuman kaum muslimin. Dan agama kita ini memang nasihat, Pak. Tapi ingat, nasihat dengan bahasa Arab, bukan nasihat dengan bahasa Indonesia. Ya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh Utsaimin, husnu ta'limi Rasul sallallahu alaihi wasallam haitsu yadhkuru syai'a mujmalan thumma yufassiluh. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan para sahabat adalah tata cara pengajaran yang paling bagus. Nabi pertama dia menyebutkan secara global dulu, agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Baru kemudian Nabi menjelaskan buat siapa nasihat itu. Ya. Karena terkadang akhi, ketika Nabi langsung menjelaskan begitu saja, mungkin ya kurang kuat di hati kan. Ketika Nabi mengatakan agama itu nasihat, agama itu nasihat, untuk supaya apa? Supaya para sahabat penasaran dulu. Menimbulkan penasaran itu penting, Mas. Ketika mereka penasaran, bertanya-tanya kan. Ketika mereka bertanya-tanya, baru dijelaskan. Di situ, Masya Allah. Iya. Maka itu diantara tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Itu menimbulkan rasa penasaran dulu ya kepada mereka, supaya mereka bertanya, supaya mereka berpikir. Iya. Yang ketiga yang kita bisa petik dari hadis ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hirsus sahabati radhiyallahu anhu 'alal ilm wa annahum lam yad'u syai'an yahtaju an-nas ila fahmi illa sa'alu anhu. Bagaimana semangatnya para sahabat Rasulullah SAW kepada ilmu, dan bahwasanya mereka tidak meninggalkan perkara yang ya dibutuhkan oleh manusia untuk memahaminya kecuali mereka sudah bertanya kepada Rasulullah SAW. Makanya ikhwatul Islam, orang yang paling semangat kepada ilmu itu para sahabat. Ya, para sahabat itu Pak disebutkan dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya. Ya, dari hadis Umar bin Khattab. Kata Umar, adalah aku dengan tetanggaku saling bergantian untuk menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW. Ya, hari ini aku, besoknya dia. Ya, kemudian orang yang pergi menuntut ilmu sorenya pulang dan memberikan kabar tentang ilmu yang ia ambil dari Rasulullah SAW. Demikian pula ketika Umar pergi menuntut ilmu, sorenya dikabarin tentang apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW berupa ilmu dan wahyu. Kenapa mereka berganti-gantian? Karena kan mereka sibuk juga cari nafkah. Akhirnya karena mereka tidak bisa setiap hari untuk mengambil ilmu dari Rasulullah SAW, akhirnya mereka ngapain? Ganti-gantian, Pak. Nanti ya temannya setelah yang pergi menuntut ilmu pulang ngabarin. Lihat bagaimana semangatnya para sahabat Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu. Sehingga kata Umar suatu hari, ya ketika itu adalah harinya temanku, lalu ia pulang dengan mengetuk pintu rumahku dengan kerasnya. Lalu aku berkata, asammahu, apakah itu? Ya, waktu itu kata Umar, kami merasa resah. Kenapa? Karena kami mendengar berita bahwa Raja Ghassan dengan pasukannya yang besar akan menyerang kota Madinah. Kata Syekh Abdul Malik bin Ramadan, lihat para sahabat sedang resah mendengar kabar bahwa Raja Ghassan dengan pasukannya yang besar akan menyerang kota Madinah. Tapi rasa resah mereka tidak sama sekali menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Tetap jalan menuntut ilmu, Pak. Jangan kita ini, Pak, terkadang subhanallah ya, banyak di antara kita itu lebih semangat mencari-cari berita-berita terkini daripada apa? Menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Kalau buka Facebook, Masya Allah tuh, semua berita itu dibacain satu-satu. Ya, ya. Kadang saya masuk ke perpustakaan umum gitu, ya perpustakaan fikih sepi, perpustakaan hadis sepi, perpustakaan akidah sepi. Pas masuk ke ini bagian apa? Berita masa kini, rame di situ pada baca. Masya Allah. Seperti inikah penuntut ilmu? Gak berat, akhi. Kadang ada orang yang sibuk yang ngikutin berita masa kini, biar katanya nggak ketinggalan berita. Padahal akhi, untuk menghukumi berita-berita itu butuh apa? Ilmu kan. Sekarang kalau kita menghukumi berita itu dengan tanpa ilmu, pasti dihukumi dengan apa coba? Perasaan. Yang ada geram, yang ada kesel, yang ada bahaya seperti itu. Makanya kita para penuntut ilmu sibukkan dulu deh nuntut ilmu. Kaji deh tuh ya Al-Qur'an kita kaji, hadis-hadis Nabi kita kaji. Fahamkan dulu ilmu kita, kokohkan dulu ilmu kita ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Ya terutama para pemuda itu. Ya semangatnya hendaknya yang pertama kali itu semangatnya itu untuk menuntut ilmu dulu ya akhi azakumullah wa iyyakum. Ya. Kemudian kita ambil faedah yang keempat dari hadis ini. Sebelumnya Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan sebuah faedah. Kata beliau apa? Anna man lam yas'al anhu as-sahabah min umuriddin fala nas'al anhu. La siyama fima yata'allaq bi asma'illahi wa sifatihi. Bahwa segala sesuatu yang tidak pernah para sahabat mempertanyakannya kepada Rasulullah, maka jangan kita pertanyakan. Terutama yang berhubungan dengan masalah nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya Pak, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Enggak ada satupun sahabat bertanya, ya Rasulullah, turunnya gimana? Ya. Ketika Rasulullah SAW bersabda, Allah tertawa kepada dua orang laki-laki, yang satu membunuh yang lainnya, tapi dua-duanya masuk surga. Yang satu membunuh si A yang masuk si pembunuhnya masuk Islam. Berjihad terbunuh lagi. Dua-duanya masuk surga. Nggak ada para sahabat yang nanya, ya Rasulullah, Allah itu tertawanya gimana? Maka pada waktu itu jangan kita pertanyakan akal Islam azakumullah wa iyyakum. Baik, faedah yang keempat, al-bada'atu bil aham fal aham. Haitsu bada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bin nasihati lillah, thumma lil kitab, thumma lir rasul, thumma li a'immatil muslimin, thumma 'ammatihim. Kita di dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu, mulailah dari yang paling urgen, Pak, yang paling penting dulu. Baru kemudian yang penting-penting. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mulai nasihat dari apa dulu? Nasihat untuk Allah. Kemudian untuk Rasul. Kemudian untuk kitab. Kemudian untuk pemimpin kaum muslimin. Kemudian untuk keumuman kaum muslimin. Ya, penting akhi. Makanya Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal? Innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Hai Mu'adz, kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih, hendaklah yang pertama kali kamu dakwakan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dulu kata Rasulullah. Jika mereka melakukan itu, maka ajarkan mereka sholat 5 waktu. Kalau mereka sudah melakukan itu, ajarkan mereka tentang zakat. Nah ini Pak, jadi kita mengajarkan manusia itu yang penting dulu, urgen dulu deh. Masalah din, masalah akidah. Ya, karena kaum muslimin ini Pak, tidak diajari tentang masalah akidah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, mereka tidak paham terkadang masalah-masalah mana yang sifatnya urgen, mana yang tidak urgen.
Kata Syekh Utsaimin, wa innama quddimal kitabu 'ala rasul li'anna al-kitaba yabqa war rasul yamut. Ala anna an-nasihata lil kitabi wa lir rasuli mutalazimatan. Ya, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan dulu nasihat untuk Rasul? Ya, kenapa Rasulullah SAW mendahulukan dulu nasihat untuk kitab, baru kemudian nasihat untuk Rasul? Lillah wali kitabihi wali rasulihi, ya, untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk Rasulnya. Kenapa enggak Rasul dulu baru kitab? Kata Syekh Utsaimin, karena Rasul akan meninggal dunia, sedangkan kitab itu akan terus berlaku. Iya. Faedah yang kelima, wujubun nasihati li a'immatil muslimin, wajibnya nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan sudah kita jelaskan kemarin, ya. Nasihat kepada pemimpin kaum muslimin di antaranya apa? Menaat, mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang ma'ruf. Adapun kalau pemimpin kita misalnya memerintahkan kita kepada maksiat, tidak boleh ditaati. Yang kedua apa? Sabar menghadapi kezaliman mereka. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam hadis-hadis yang banyak. Iya. Di antaranya Rasulullah sabda, inna satakunu atharah, nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang al-atharah. Siapa itu al-atharah? Yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kata Rasulullah, fasbiru, sabarlah kalian menghadapi pemimpin seperti itu. Hatta talqauni al-haud, sampai kalian bertemu denganku di telaga haud. Di antaranya apa? Mendoakan kebaikan untuk mereka. Di antaranya apa? Membantu ya program-program mereka yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan tidak bertabrakan. Iya. Yang keenam, akhal Islam, al-isyarah ila anna al-mujtama' al-islami la budda lahu min imam. Isyarat bahwa masyarakat Islam itu harus ada pemimpin. Iya, karena tanpa pemimpin susah. Contoh misalnya masjid, harus ada imam, Pak. Yang namanya sholat berjamaah itu harus ada imam. Supaya apa? Rapi. Bahkan Pak, sholat berjamaah itu adalah merupakan cerminan daripada kepemimpinan dalam Islam. Antum boleh enggak mendahului imam dalam sholat? Tidak boleh. Boleh enggak bareng-bareng sama imam gerakannya? Tak boleh. Jadi kewajiban kita apa? Ngikut. Ya, demikian pula dalam kepada pemimpin itu. Makanya imam itu pemimpin yang kecil. Demikian pula kepada pemimpin yang besar. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka ya kepemimpinan itu penting, akhi. Ya, dan tentunya tujuan adanya kepemimpinan tiada lain adalah untuk ditaati. Sebab kalau ada pemimpin enggak ditaati, ya percuma lah. Ngapain diadakan pemimpin?